Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, lalu apakah Kota Depok akan menjadi kota pertama di Jawa Barat yang akan memperoleh jatah vaksin COVID-19? Lantas bagaimana kesiapan pula dari Kota Depok jika memang menjadi wilayah prioritas pemberian vaksin COVID-19? Kita akan membahasnya bersama dengan PJS Wali Kota Depok, Dedi Supandi. Selamat pagi, Pak Dedi. Iya, selamat pagi. Pak Dedi, bagaimana Pak kesiapan Kota Depok jika nantinya menjadi wilayah pertama di Jawa Barat yang menerima vaksin? Kemarin sudah dilakukan simulasi dan kita sudah mencoba menghitung evaluasi dari kemarin pelaksanaan simulasi itu. Di antaranya beberapa evaluasi yang dilakukan oleh kita adalah terkait dengan bagaimana teknis undangan, bagaimana orang itu daftar, terus setelah daftar kita berharap tidak lagi menggunakan tulisan, tapi sudah menggunakan IT, terus sudah disimulasikan antara tahap pertama itu sampai 15 menit, terus sampai tahap kedua ada penyuluhan sampai 30 menit, berarti satu orang itu butuh di 45 menit. Sehingga pada saat orang itu butuh di 45 menit, dengan jumlah vaksin yang rencana diberikan sebanyak 298.000, maka harus kita hitung kita hampir butuh bukan hanya puskesmas nanti yang dijadikan untuk vaksin, tetapi juga klinik, rumah sakit yang ada di Depok, itu semuanya akan kita lakukan untuk dapat menjadi sebagai vaksinator. Oke, selain simulasi tersebut, apalagi Pak yang dilakukan oleh pihak pemerintah Depok? Ya, pihak pemerintah Depok tentunya kita harus melakukan sosialisasi edukasi ke masyarakat. Karena selama ini kita pun juga mencoba melakukan survei, ataupun survei itu berdasarkan survei persepsi masyarakat. Ternyata masih ada beberapa 4 hasil survei yang perlu kita lebih jelaskan lebih detail, seperti masyarakat masih belum yakin terhadap keamanan vaksin ini, terus kedua tidak yakin akan efektivitasnya, dan hasil surveinya yang ketiga itu takut terhadap efek sampingnya atau gagal, dan yang keempat mereka tidak percaya vaksin secara keyakinan. 4 faktor itu yang kita coba survei lakukan di masyarakat sebagai survei persepsi, dan itu juga harus kita terus disosialisasikan, walaupun memang hasil survei itu persentasenya minim gitu. Oke, pendekatan seperti apa yang akan dilakukan oleh pihak pemerintah kota tentunya untuk bisa memberikan pemahaman yang bisa diterima masyarakat di setiap lininya? Ya, pendekatannya baik melalui tokoh masyarakat, pengurus, tokoh agama juga kita coba kemarin di Hari Santri kita sampaikan di agama, termasuk juga akan kita bentuk influencer kalau bisa ya. Misalnya ada beberapa public figure di tokoh Depok yang bisa untuk menjadikan mensosialisasikan itu. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita mencoba menjadikan diri kita sebagai contoh kan gitu kan, yang turun tangan bagaimana mencoba bahwa kita pun juga divaksin kan gitu. Oke, saya akan kembali kepada simulasi Pak Dedi. Prioritas akan diberi ke siapa saja nantinya vaksin, Pak? Tujuan vaksin ini kan pertama menurunkan kesakitan ataupun kematian. Yang kedua mencegah kekebalan pada kelompok kan gitu kan. Dan yang ketiga melindungi sistem kesehatan masyarakat. Yang keempat kita menjaga produktivitas dan meminimalisir dampak sosial ekonomi. Jadi berharap dengan vaksin ini hadir, sosial ekonomi terus berkembang sehingga Depok terus maju. Nah, kenapa Depok harus diberikan vaksin? Makanya kita meminta pada gubernur, karena Depok ini adalah selalu masuk 5 besar ke dalam kasus yang ada di Jawa Barat. Yang kedua, Depok ini adalah awal dari COVID di negeri ini kan gitu kan. Kita berharap berawal di Depok, berakhir di Depok gitu kan maksudnya. Dan yang ketiga, dia adalah jalur lalu lintas. Sehingga pada saat tadi kelompok-kelompok yang diceritakan kita sudah petakan, dari 298.000 sekian, itu yang akan kita petakan adalah kelompok risiko tinggi, kelompok dengan
sektor pelayanan publik, kelompok dengan masyarakat usia di 18 sampai dengan 59 tahun, dan yang terakhir adalah kelompok tenaga pendidik. Itu 4 kelompok itu yang akan kita dahulukan, dan masing-masing kelompok ada item-itemnya yang memang jelaslah. Kelompok risiko tinggi itu adalah kelompok petugas kesehatan dan tenaga nakes, sementara ada kontak tracing, ada TNI Polri, ada pelayanan publik, dan yang masyarakat yang usia 18 sampai 59 tahun. Oke, Pak Dede, terkait dengan tadi survei yang masih dilakukan kepada sejumlah fasilitas kesehatan seperti puskesmas. Sejauh ini bagaimana dengan jumlah fasilitas kesehatan yang layak yang sudah berhasil disurvei oleh pihak Kota Depok? Apakah cukup saat ini? Untuk Depok, kita sudah survei dan relatif cukup. Bahkan tenaga kesehatan pun juga ada 7.766, baik dari mulai tenaga keperawatan, tenaga bidan, dokter umum, dan lain sebagainya. Kalau sarananya ada puskesmas, ada rumah sakit, ada juga klinik. Dan untuk prioritasnya, tadi juga sudah sampaikan, tentunya kita hanya berharap untuk nanti pemberian vaksin di Depok, kita sudah nyatakan bahwa Depok siap untuk melakukan itu. Oke, kemudian bagaimana Pak dengan pengawasan fasilitas umum lain di dalam Kota Depok, Pak, untuk bisa memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di sana? Untuk fasilitas lainnya sampai saat ini kan alhamdulillah kabar gembiranya dari Depok Berita di minggu ke-27, 28, 29 itu zona merah. Setelah itu turun ke zona oranye, tidak semuanya. Dan di minggu kemarin itu zona oranye semuanya. Minggu ini saya lihat kemarin kabar beritanya ada 1 kecamatan yang masuk zona kuning. Artinya bukan itu menjadi sebuah hal yang harus kita bangga-banggakan, tapi maksud kami bahwa itu menjadi sebuah acuan bahwa apa yang dilakukan oleh kita ini adalah mengena kesesaran. Karena kita selalu melakukan hal sesuai dengan data. Jadi untuk tadi yang disampaikan tadi, untuk lembaga-lembaga atau tempat-tempat perekonomian, itu bagian juga akan kita lakukan sebagai bagian dari kelompok sektor pelayanan publik, tapi akan kita dahulukan bagi perusahaan ataupun lembaga yang dia melakukan kontak tracing dengan layanan publik terlebih dahulu gitu kan. Iya, betul. Jadi mayoritas memang dikatakan sudah berada di zona oranye dan bahkan ada kecamatan yang kuning. Tapi seperti yang Anda sebutkan sebelumnya Pak Dedi, Depok selama ini menjadi wilayah dengan mobilisasi pekerja aktif dari dan ke Jakarta. Bagaimana menjaga potensi penularan tidak meluas, terutama di sarana transportasi? Sarana transportasi memang bagian yang nanti didahulukan. Karena kalau kita lihat dari tadi minggu ke-26, 27, 28, 29, kondisi Depok ini berasal dari impor cash perkantoran. Jadi betul yang disampaikan bahwa kasus perkantoran tinggi. Di minggu 20 sampai dengan 32 kemarin, itu sudah menjadi klaster keluarga. Jadi tadinya impor cash perkantoran, sekarang sudah pindah menjadi klaster keluarga. Tentunya yang kita lakukan dalam langkah-langkahnya, akan segera dilakukan isolasi mandiri dengan tempat yang akan kita siapkan. Nah, tempat ini masih dalam konteks lobby-lobby pemilihan tempat, tetapi di warga masyarakat sendiri sudah ada beberapa tempat isolasi namanya rumah teduh. Itu merupakan sebuah inovasi yang disediakan oleh masyarakat dengan komunitasnya. Termasuk juga yang kita lakukan di Depok selain dengan tadi dengan komunitas isolasi mandiri adalah beberapa kegiatan yang tetap kita harus lakukan dari mulai disinfektan, termasuk juga penyemprotan. Itu sudah menjadi bagian hal rutinitas yang saat ini alhamdulillah menjadi bagian dari sebuah keberhasilan yang bisa kita saksikan. Oke, Pak Dedi, terakhir apa prioritas jangka panjang Kota Depok untuk menjaga pemutusan penyebaran virus? Apakah akan ada kebijakan untuk pembatasan sosial lagi atau akan ada langkah lain dari pihak pemerintah kota? Pembatasan sosial yang dilakukan di Depok itu sudah kita lakukan 2 pekan ini. Jadi 14 hari yang dulu, terus 14 hari sekarang juga sudah kita lakukan. Termasuk juga pembatasan sosial yang untuk masyarakat dan pembatasan sosial yang untuk usaha.
Tentunya sampai saat ini bahwa pembatasan itu masih tetap kita berlakukan sehingga yang disampaikan untuk usaha sampai dengan jam 18 dan untuk take away masih bisa sampai dengan jam 21. Termasuk juga kemarin di beberapa titik yang dengan lokasi perkantoran untuk warganya kita berharap bahwa bisa melakukan WFH atau bekerja di rumah kembali sehingga mengurangi tadi di beberapa titik perkeretaapian. Baik, terima kasih Pak Jas Wali Kota Depok Dede Supandi sudah bergabung bersama kami dalam Metro Pagi Prime Time. Selamat pagi Bapak.